Aku cinta rupiah, biar dolar di mana-mana. Aku. Ada sobat rupiah. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Miss Erna Susilaningsi MPD. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMP IT Insan Mulia Surakarta. Daripada dengerin saya ngomong nyanyi-nyanyi nggak jelas, lebih baik ayo kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol tentang CBP. Cinta, bangga, paham tentang rupiah. Teman-teman pernah dengar nggak CBP itu apa? Coba deh diinget-inget lagi, pernah dengar nggak? Jadi, CBP itu adalah program yang diinisiasi oleh Bank Indonesia sebagai bentuk edukasi untuk masyarakat kita agar lebih cinta, bangga, paham tentang rupiah. Kita sering bilang kalau kita tuh cinta rupiah, cinta rupiah, cinta rupiah gitu ya. Tapi apakah kita kenal dengan rupiah? Nah, teman-teman, yuk kita kenali dulu rupiah kita seperti apa. Yang pertama ada gambar utama, yaitu gambar pahlawan nasional. Juga ada di sini logo NKRI, ada angka nominal, ada juga di sini tahun emisi dan nomor series yang asimetris. Jadi rupiah ini dibuat secara presisi, unik dan juga intrinsik dan mengambil beberapa unsur teman-teman. Yang pertama pasti selalu ada unsur pahlawan nasional, kemudian ada unsur seni budaya, ada juga unsur pemandangan alam dan juga flora fauna. Cantik banget kan rupiah ini, bahkan karena saking cantiknya, inovasinya, ketahanannya dan juga karena mengangkat dengan kearifan lokal masyarakat, maka rupiah pada tahun 2023 pernah menang Best New Bank Note Series yang waktu itu diselenggarakan oleh lembaga Bank Sentral Internasional. Keren banget kan rupiah kita. Nah, kalau kita misal sudah kenal, kita sudah sayang, kita harus rawat teman-teman. Cara rawatnya gimana? Jangan dilipat, jangan digulung, jangan ditulis-tulis, jangan di staples, bolong nanti, jangan juga sampai basah ya. Jadi apalagi lebih bagus kalau teman punya dompet kayak saya nih, dompetnya udah jadul, tapi berguna banget buat menyimpan rupiah sehingga utuh dan juga terjaga begitu. Nah, kalau ada yang bilang bahwa kalau rusak, rupiah tinggal dicetak ulang aja. Hey, no, no, no. Jujur janggal kalau teman-teman ngomong seperti itu. Kenapa sih? Karena gini, untuk mencetak rupiah itu butuh anggaran yang besar. Yang pertama, dari bahannya. Bahannya itu butuh bahan khusus, yaitu serat kapas. Beda dengan kalau kita punya kertas HVS biasa itu pakai serat kayu, teman-teman. Jadi, karena pakai serat kapas, memudahkan, menjadikan rupiah itu tidak mudah luntur, tidak mudah sobek, tidak mudah rusak begitu teman-teman. Selain itu, dari teknik percetakannya itu juga khusus tidak main-main. Yaitu bisa dengan cara teknik cetak dalam dan juga ada beberapa hal yaitu unsur-unsur yang membuat rupiah itu unik dan agar tidak mudah ditiru teman-teman. Contohnya yang pertama adalah yaitu uh, cetak timbul kasar dan juga ada blind code yang memudahkan teman-teman kita yang tunanetra untuk mengenali rupiah. Kemudian ada juga benang pengaman, ada watermark dan juga ada recto verso. Tahu nggak namanya bagus ya recto verso? Recto verso itu ini yaitu adalah logo BI yang dia terlihat tidak utuh, tapi kalau misalnya kita hadapkan ke cahaya, maka akan terlihat utuh teman-teman. Dan juga tinta yang digunakan, ini adalah tinta yang dapat berubah warna atau OVI. Kemudian kalau misalnya rupiah ini rusak, itu akan mengganggu perekonomian. Pasti penjual, pembeli juga males kan kalau dapat uang rusak. Dan yang terakhir, dan ini penting banget teman-teman, bahwa kita harus selalu menggunakan rupiah dan sebagai bentuk kalau kita itu menjaga kedaulatan NKRI. Wih, kok serem banget sampai ke kedaulatan NKRI ya? Jadi gini teman-teman, kalian tahu Sipada dan Ligitan? Jadi tahun 2002 Mahkamah Internasional itu pernah memutuskan bahwa Sipada dan Ligitan itu bukan lagi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena salah satu alasannya adalah masyarakatnya tidak menggunakan rupiah sebagai
uang tukarnya. Begitu. Jadi tidak main-main, mungkin buat kita biasa, tapi ternyata ada beberapa daerah yang masih menggunakan mata uang asing untuk proses jual beli. Jadi setelah kita cinta, bangga, paham, kita harus beli yang sesuai kebutuhan teman-teman. Ya, jadi gunakan sebaik mungkin rupiah itu, beli sesuai kebutuhan, dan kalau memang kita punya uang berlebih, silahkan ditabung di bank karena agar menjaga nilai dan juga menjaga secara fisiknya. Teman-teman, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawan. Begitu juga kita. Tunjukkan bahwa kita sayang negara ini, bahwa kita cinta rupiah, maka selalu jaga rupiah ini dengan baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.